Probolinggo dikenal dunia lewat kemolekan Gunung Bromo. Lanskapnya menjadi kebanggaan Indonesia, magnet wisata yang tak pernah sepi. Namun, tak sampai 1 jam dari pusat pariwisata itu, terdapat pelosok yang luput dari sorotan. Di kampung-kampung ini, anak-anak mengaji dengan fasilitas seadanya. Sebagian hanya beralas 1 lembar kertas. Masjid kecil, bahkan rusak, menjadi satu-satunya tempat belajar, berdoa, dan berkumpul. Inilah Probolinggo hari ini, indah di mata dunia, namun masih menyimpan doa-doa sederhana di pelosoknya. Vi, ya. Lu kenapa sih mau diajak tim ini ke sana kemari? Ya kan gue taunya setahun belakangan ya, jelajah Masjid Nusantara. Terus pas gue lihat kok seru gitu vibes-nya, jadi gue pengen merasain vibes-nya gitu. Ya gue sampai detik ini nyampe aja, ini gue masih kayak meyakinkan diri. Kita lihat lu bertahan sampai berapa hari ya ikut kita. Bertahan sih gue se-strong gitu. Ya oke. Gue se-strong. Lu nggak ngeliat nih? Gue udah traveling banget baju gue nih. Pakai Kan jogger. kalau di Instagram tuh kan ini ya Sosok. bersih, rapi, glowing, ganteng. Beda sama gue kan gembel banget. Itu betul kalau itu. Kalau gue kan emang klimis-klimis gitu kalau gue tuh. Nah, tapi gue siap insya Allah. Oke siap ya. Lu siap ketika nanti misalnya nggak ada tempat boker gitu bisa? Aman, gue punya temen yang bisa ngajarin gue boker di mana aja masalahnya. Gue ajarin. Gak ada Ya, air siapa lagi? juga aman. Insya Allah. Gak ada listrik, sinyal gitu. Insya Allah. Oh, oke. Gue pokoknya karena gue udah terlanjur nyampe sini jadi gue udah jawab insya Allah aja nih. Iya. Insya Allah. Gimana ke depannya? Pokoknya Mas? luruskan niat ya. Insya Niat Allah, kita betul. baik. Kan gue ngeliat kok bisa Mas Adin tuh bertahan 7 tahun gitu. Sampai season 7 Karena gitu. lu lihat tim gua mah semua pada gak ada otaknya. Kalau Nggak, tapi- orang normal Iya. malas nggak mau ikut gua syuting Pi. Kan gue waras nih. Jauh dari kata kemewahan. Nah, gue tuh kan orang waras ya. Heeh. Gue pengen coba sekali ikut sama orang gak waras kayak gini-gini Coba nih. aja, coba. Makanya nih gue sedang Bismillah Probolinggo lah ya. Kecil Oke. lah mah Probolinggo Kita insya kan Allah. udah sampai stasiun Probolinggo. Bakal seburuk apa sih gitu. Gue insya Allah aman lah Probolinggo. Pokoknya kita sampai nanti akan ke lokasi, tapi kita bermalam dulu karena Yes. nunggu transportasi juga. Aman, Kita sampai insya Allah. lokasi nanti tuh sekitaran 1,5 jam. Oke. Mm-mm. Naik mobil kan? Naik mobil. Aman gue naik mobil mah. Gue nggak tahu ya Ya. lokasinya nanti seperti apa di sana. Cuman yang gue tahu katanya ini di ketinggian sekitar 1.300-an mdpl. Gue seneng sama yang dingin-dingin gue. Serius, insya Allah mah gue aman. Perjalanan terjal kayak gimana udah siap lo? Insya Allah gue Nginep dimanapun aman. aman. Gue tuh udah ngecamp banget ini Makan orangnya. apapun aman. Insya Allah. Baiklah. Ini perasaan gue nggak enak ya, gue kayak serasa bakal diospek sama lu. Jangan macem-macem mas, jangan ngerjain gue. Enggak. Nih gue nih datang kemarin udah jihad fisabilillah banget niatnya nih. Oke, siap. Insya Yang penting Allah. niat kita baik, kita cek Insya lokasi di Allah. sana seperti apa, kalau memungkinkan untuk kita renovasi atau kita bangun masjidnya, gas. Yes. Gas, bismillah. Ini hari ini kita pagi ini mau langsung ke lokasi, Pi. Oke. Tapi gua belum pernah ke sono. Apalagi gue, iya. Jadi main Kali Probolinggo, berpengalaman. Probolinggo ini kan Yap. ya dari Masjid Nusantara udah pernah bangun beberapa lokasi lah. Tapi untuk tayangan JMN belum pernah. Oke, berarti ini di pertama kali Iya, JMN di Probolinggo. Betul. Season ke 6 tuh. Oh 7 ya. Tujuh. Season ke-7 ini baru pertama kali JMN ke Probolinggo. Mari kita mulai petualangan ini menuju Gunung Kukusan. Bismillah, semoga Allah mudahkan perjalanan ini. Amin. Bisa ya? Insya Allah ya. Iya, gua kasih nih. Udah ada rigging besinya nih. Gas aja. Gue naik aja dulu gimana caranya. Tuh kan, naik aja bingung gimana. Oh gitu, oke. Kan bisa di sini ngaco sih. Allah Akbar. Terima kasih. Ini hari pertama ya. Ini hari pertama. Gue diajakin naik ke atas jeep beginian. Hari kedua gue dinaikin ke atas pelaminan kayaknya.
lokasi, pegangan yang kenceng. Siap. Ya Allah, hamba belum menikah ya Allah. Jadi lu kan tahu memang lokasi-lokasi yang kita datangin tuh begini, Vi. Yes. Bukan gua gimmick ya. Betul. Enggak. Kan banyak acara-acara yang gimmick-gimmick ya. Ini bener, ternyata seperti ini. Ini gua ngalamin sendiri, teman-teman. Gimmick-gimmick. Ya Allah, gimmick-gimmick. Wow. Tapi masih nih pengalaman yang gua rasain dari pertama ini 1 sampai 10 dengan difficulties. Tanya kameramen gue deh. Gimana kameramen? Ada nggak 5? Ada nggak? Belum ya? Apa itu? Ini tingkat Kesulitannya. kesulitan medan gimana? Wah, belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa. Kameramen gak berpihak sama gua sih. Lah emang kita ini ekstrim. Lu nggak lihat tuh kamera segitu, dia pegangan satu Ya, tangan. hati-hati bro ya. Ya Allah. Ini kameramen juga belum nikah guys. Jadi kita bertiga di atas ini mempertaruhkan nyawa demi tontonan untuk kalian semua dan belum ada yang nikah. Ya, doain Masya Allah ini jadi jariah untuk Mas Adin. Lu juga, kita semua kameramen, tim, kru, JMN dan kalian semua yang ikut patungan, insya Allah jariah semua. Dan juga yang ikut share konten ini tau. pasti. Perjalanan menuju Gunung Kukusan bukanlah perjalanan yang mudah. Medan terus menanjak hingga ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Dari titik ini, landscape terbentang luas, asri, dikelilingi bentang alam yang masih terjaga. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 1 jam, kami akhirnya tiba di lokasi. Nama lokasinya di Gunung Kukusan. Oke. Gunung Kukusan. Kukusan. Udah sampai kita. Sampai nih di Gunung Kukusan. Ini masjidnya. Ya Allah. Aman. Iya. Ini mesinnya bro. Iya, ini masjidnya. Gimana? Hah? Speechless sih gua. Ini Dan- masjidnya kecil. Ya. Tapi infonya kalau pas Jumatan Karena cuma satu. tambah karena satu cuma dan kecil, betul. Lo kok tahu banget? Udah pernah kemarin belum? Tadi bunyi di HT. Kita juga. Gue belum pernah. Belum pertama kali ya? Belum pernah dan nggak Sama tahu. dong, kayak gue dong, ngerti? Iya, makanya kan gue selalu bilang ini setiap yang kita datang ini gue nggak tahu sih, yang tahu cuma relawan. Gue cuma di report aja gitu. Makanya kita cari tahu di sini nanti seperti apa kondisinya, masyarakatnya. Maksudnya benar nggak nih mereka membutuhkan masjid nih? Perlu kita renovasi apa enggak? Karena percuma. Kalau gue lihat-lihat sih, kalau gue ya dari seorang awam ini perlu sih. Hah? Perlu. Bisa dilihat di belakang loh. Masya Allah. baru nyampe. Kita salam dulu. Ya tuh masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warga udah nungguin dari tadi. Pak RW, apa kabar Pak RW? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak, siapa Pak? Oke. Mas. Assalamualaikum. Pak. Ini Akbar. masjid namanya apa? Taman Surga Al Karomah. Inilah kondisi masjid di Gunung Kukusan. Sebuah bangunan kecil, sederhana, dengan atap yang mulai rusak dan dinding yang telah dipenuhi retakan. Masjid ini berdiri apa adanya, menjadi satu-satunya ruang ibadah bagi warga di kawasan ini. 5x5 di dalam. Terus ini terasnya ya 3 meteran lah. Coba cek kondisinya di dalam. Ya ini kondisinya. Nih. Ini kalau di tempat kalian gue yakin nggak akan disebut masjid Nggak, kan? pasti musola dan nggak Musola. akan mungkin dipakai Jumatan. Iya. Gitu. Awalnya memang musola Pak. Setelah itu karena memang belum ada masjid diperuntukkan jadi masjid. Oh. Kalau ini secara bangunan sih kokoh, ini masih kokoh. Iya. Iya Pak. Ini secara bangunan kan masih kokoh, cuman dia tidak menampung mencukupi orang di sini. Kalau misalnya sholat Jumat, Jumatan atau sholat id yang Sholat Id. kalau sholat itu mah di mana-mana pasti ludah. Iya. kalau Jumatan ya di dalam full yang kecil. Di luar. Itu pun
Ya kita coba cek nanti pas Jumatan seperti apa kondisinya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beginilah potret sholat Jumat di tempat ini. Ruang yang kecil, padat, dan sesak. Namun mereka tetap datang untuk bersujud, untuk berdoa, dan untuk berharap. Di setiap sujud terselip satu permohonan yang sama, agar masjid ini kelak dapat direnovasi atau dibangun kembali menjadi lebih layak, lebih luas, dan mampu menampung seluruh warga. Di ruangan yang sempit ini harapan justru tumbuh dengan lapang. Bismillahirrohmanirrohim. Sobat goibku, Allah mudahkan donasi ini untuk warga di Gunung Kukusan. Nah di sini masjidnya Masya Allah, gue review ya, dikit ya, bismillah. Nah ini bisa dilihat, ini kondisi depan. Dan ini nih, kita masuk ke dalam, Masya Allah. Jadi masjidnya kecil banget dan satu dusun ini hanya ada satu masjid. Jadi dulu sebelum masjid ini dibangun sekitar 10 tahun yang lalu, masyarakat ketika mau Jumatan harus jalan kaki 7 km. 7 km. Jadi 7 km tuh kalau jalan kaki katanya bisa 1 jam jalan, terus pulang bisa 1 jam lagi. Jadi 2 jam jalan kaki untuk bisa Jumatan. Sekarang sudah ada masjid tapi lo bisa ngelihat ya di sini ya, ini Masya Allah. Kemarin ketika gua tanya, ini sudah retak-retak kondisinya dan lu bisa ngeliat nih ada lumut-lumutnya di sini. Ya. Jadi emang ketika hujan dan ini daerah dataran tinggi itu tuh pasti kuantitas hujannya juga tinggi ya. Nah, ketika hujan ini tuh rembes ke semuanya katanya. Jadi bukan cuma bagian ini doang tapi ke semuanya. Ini Probolinggo gitu. Probolinggo yang asumsi gua itu seharusnya pemerintahnya tuh aware karena tempat ini deket banget sama Gunung Bromo. Yang kita sama-sama tahu Gunung Bromo itu adalah salah satu destinasi wisata internasional. Boleh banyak ke sana. Setelah itu pemerintah Indonesia sangat care terhadap Gunung Bromo. Tapi ada dusun, ada desa yang di sini masyarakatnya baru dapat listrik 6 tahun yang lalu dan mereka patungan sendiri untuk listriknya. Setelah itu kondisi masjidnya seperti ini. Gua Raffi Alfarezi pengen ngejakin lo semuanya untuk donasi, infak dan juga patungan untuk pembangunan masjid di Desa Kukusan dan ini lokasinya ada di Desa Sapih, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Insya Allah nanti kita akan bangun masjidnya jadi lebih besar sehingga bisa menampung lebih banyak jamaah dan ini merupakan masjid satu-satunya di dusun ini. Setelah selesai sholat Jumat, kami lanjut mencari mata pencarian warga bersama Raffi. Mata pencarian warga di sini rata-rata menanam tembakau dan wortel. Di mana kebun tembakaunya, Pak? Di situ dekat. Bener nih dekat. Ya. Tahu jauh banget. Iya. Nah, oh ini nih yang udah kering nih. Oh ya. Ini yang kering tapi yang bagian bawah. Oh, bagian bawah. Ya, bagian bawah dulu saya panen. Terus saya proses, saya jemur gitu. Terus keringnya kalau cuaca mendukung insya Allah 15 hari sudah kering. 15 hari kering. Ya, sudah kering seperti ini sudah. Habis itu dipotong, dirajang. Iya, enggak ini mau saya jual ke pengepul. Oh, dijualnya gini aja. Ya, nanti dia yang motong. Oh, berarti Bapak nggak motong ya? Ya Nggak motong, ngerajang. dipanen dulu, terus direndam 3 hari atau 2 hari, kuning, disuntuk gitu ya. Disuntuk, dijemur, nunggu selama 15 hari. Insya Allah kalau cuaca panas, sudah kering seperti ini, siap dijual sudah. Lama gitu. deh pokoknya prosesnya panjang ya. Nanti saya kasih lihat dari pohon tembakaunya. Ini pohon tembakau nih sebenarnya nih, banyak nih tuh. Nah, Ya. nanti di kebunnya Pak Nomo
Kita lihat nanti seperti apa. Ini harumnya udah. Parfum sekarang lagi ngetren juga loh, Tobacco. Tobacco ini asli nih, tembakonya dari sini nih. Yuk kita langsung ke kebunnya, Pak. Ya. Ini umur pohon berapa lama, Mas? 5 bulan, 6 bulan. 5 bulan udah Kalau bisa dipanen, mulai. Sudah dipanen, ya. Proses. Kalau setelah dipanen itu masih mengeringkan. Kalau mau dijual dikeringkan. Sebagian ada yang dibeli seperti ini, kadang-kadang ditebak, kadang-kadang dibeli Iya. kiloan gitu loh, 1 kilo. Panennya kan Kalau- berarti nggak sekali panen ya? Dah, Jadi, ya kalau ya ditepas, diambil bawah-bawahnya yang tadi ya diceritain, kalau ambil diproses bawahnya, sendiri, dikeringkan proses sendiri, diambil yang bawah dulu gitu loh Mas. Iya. Setelah itu ini sudah dirajut, dikeringkan. sudah Masa diproses. dia aktif bisa dipanen itu sampai usia berapa? 6 bulan. Ya berapa per kilo kering? Ya kalau harga di sini minimal itu ya 50. 50. 1 kilo. Kalau 1 yang kilo bagus, kering, yang yang bawah bagus. itu ya 15 itu. 15? Jauh Iya. banget ya? Iya. Kan tinggal di kualitas. Kalau kualitasnya itu baik, kuning, ya agak mahal gitu lah. Oh. Melihat itunya, prosesnya itu. Kalau prosesnya baik, nah, kuning, ya agak mahal gitu loh. Iya, Jadi iya. yang pembeli itu melihat kualitasnya. Iya. Berarti tanah luas, Pak? Luas, Pak. Masya Allah. Dan itu sudah punya sendiri ya? Iya, sendiri. Iya, iya, Ini iya. sama adik ini. Iya, Saya garpan. Terus Bapak memang wortel doang atau Iya. ada yang lain? Nggak ada wortel. Wortel aja? Iya, Oh, Masya Allah. Yang mana Pak kebunnya Pak? itu. Di depan? Oke, Iya. baik. Kita sambil lihat ya Pak. Ya, Kita hari ini bakal ada panen wortel. ada. Kita ambil ya? Iya. Siap. Nah, Siap. itu. Di mana Wah, kita? Itu. Wih. Cabut. Jadi emang harus hati-hati. Nah Pak, bagusnya Bapak di depan Pak. Iya. Jadi saya tahu kemana jalannya. Masya Allah. Bawa lah, ke sini. Oh, oke. Sana aja. Gini ya? Iya. Wih, ada yang kecabut. Di sini cabut di sini. Nah, Wih, langsung dapat. Masya Allah. Pak, ini berarti kalau panen wortel tuh setahun berapa kali Pak? setahun Iya. 2 hari. 2 kali? Iya, 2 Setahun kali. 2 kali? Iya. Oh gitu, Masya Allah. Kali. Dan ini kalau boleh tahu ketika sekali panen bisa dapat berapa banyak Pak? 2 sak 6 2 sak itu loh. 2 sak tuh 2 karung? Iya, 2 karung itu dijual di Sukapura. Oh, oke. Dan itu setiap sekali panen langsung 2 sak? Iya, 2 sak. Ah, Masya Allah. Peleretan itu lah. Mana lagi Pak yang mau kita cabut? Ini cabut lah. Besar. Yang mana yang besar? Ini. Nah gitu. Yang ini ya? Iya. Oke. Yang ini kan? Iya. Oke, bismillah. Ambil. Ini loh ini. Yang mana? Ah, itu yang besar. ambil besar. Tadi katanya besar, tapi ternyata yang gue ambil segini. Yang kecil, Yang gini, yang itu gede. yang kecil. Ah, Masya Allah. Pak, saya mau nanya dong. Iya. Jadi ini kan saya sama teman-teman dari Masjid Nusantara datang ke desanya Bapak. Iya. Desanya Bapak kita mau bangun Masjid. masjid, Iya. ya kan, mau diperbarui. Gimana perasaan kira-kira? Alhamdulillah saya ini Senang banget ya? senang. Senang banget, Masya Allah. Jadi apa yang diharapkan misalnya ya semoga masjidnya bisa nampung lebih banyak jamaah atau gimana kira-kira? Tidak cuma itu sudah besar, Mm-mm. tapi jemaahnya kudu banyak. Gitu Ah, lah. Masya Allah, masjidnya besar, Jadi jamaahnya banyak. juga harus banyak. Iya. Ya bisa jadi mungkin jamaahnya pada nggak datang gara-gara itu Pak, gara-gara Iya. masjidnya belum direnovasi. Kalau udah direnovasi mungkin jadi lebih ramai lagi insya Iya, Allah. gitu, Iya, gitu. iya. Jadi Pak Sudar ini merupakan salah seorang jamaah masjid yang nanti akan kita bangun di Probolinggo. Dan kesehariannya adalah petani Petani. wortel ya Pak? Iya. Masya Allah. Dan Wortel, juga ada tani, jagung, jagung, gitu ya. ada kentang juga, ada kubis, gitu. ada kubis ada juga. bako gitu. Dan lain sebagainya, pokoknya Iya. sayur-sayuran dah. Iya. Tapi kali ini kita lagi panen wortel ini seger-seger banget. Nah, Iya. masalahnya kadang-kadang ada masa di mana gagal panen, betul ya Pak? Iya. Nah, jadi memang keseharian masyarakat sekitar sini tuh banyak yang
berkebun gitu ya Pak, menjadi petani sayuran dan lain sebagainya. Dan hari ini kita nanti insya Allah akan bangun masjid yang bagus banget Pak, insya Allah ya Pak. Amin. Sip, senang nggak Pak? Sudah. Senang banget? Senang. Masya Allah harus senang. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Ya. Wortel menjadi mata pencarian utama warga di sini. Hasilnya dikenal kaya vitamin, namun nilainya belum sebanding dengan harga jual di pasaran. Dalam setahun, panen hanya bisa dilakukan 2 kali. Itu pun sekadar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan ketika panen gagal, warga beradaptasi. Mereka menanam komoditas lain demi menjaga kestabilan hidup dan bertahan di tengah keterbatasan yang ada. Oke, ini juga begitu. Ya. Nih, Pak, kita bagi 2 Pak. Mari kita cabut badai sak gitu lah. Yang saknya enggak bawa. Oh, nah gini baru dikumpulin jadi 1 sak. Nah biasanya kalau panen 2 sak. Iya. Ah, Masya Allah. Dan setahun tuh cuma 2 kali panen. Iya, Paling banyak. Ya 2 kali. Insya Allah setahun paling banyak 2 kali panen dan sekali panen cuma 1 sak. Jadi 1 sak tuh 1 karung. Iya. Ya, estimasi mungkin 30 kiloan. Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, ya. Masya Allah. Apa kesuwun? Ya. Makasih banyak. Ya. Jadi ini wortelnya bagus-bagus banget teman-teman. Tapi kalau sekali panen dapat 2 karung. Iya. Sekarungnya sekitar 30 kiloan. Iya, sekitar 10 kilo. Sekilo harganya berapa Pak dijual? 2000. 2.000, Iya. 2.000 rupiah sekilo. Iya. Berarti sekarung tuh cuma 60.000. Iya. Cuma 60.000 sekarung kali 2 120.000. Nunggunya setahun. Masya Allah. Pak, terima kasih banyak. Iya, iya. Barakallahu fikum. Ayo Pak, kita kembali Pak. Ayo. Malam hari saya dan Raffi menyaksikan anak-anak mengaji dengan bacaan yang ditulis di kertas 1 lembar. Ya Allah, terharu melihatnya. Tadi kan saya lihat ada beberapa anak yang nggak Belajar pakai, ngajinya ya, pakai nggak pakai kertas. ikrok, nggak pakai Quran, tapi ditulis pakai kertas. Itu yang nulis Ustaz. Iya, Kenapa begitu? karena kalau langsung pakai Al-Quran kan otomatis nggak bisa. Iya. Berarti pakai ikrok nggak ada ikroknya. Ikroknya nggak Berarti ditulis aja. Jadi belajar pengenalan hurufnya ditulis. Iya. Antum yang tulis. Iya. Dari alif sampai ya. Ustadz yang nulis itu ada beberapa lembar beliau menulis tangan gitu, bukan diketik terus di print ya, tapi ditulis tangan. Ada nanti gambarnya footage-nya. Mereka ngaji pakai kertas yang ditulis. Sudah berapa lama Ustadz nulis-nulis begini buat anak-anak? Ya mulai ada yang kecil-kecil yang masih belum bisa ngaji. Berarti di sini diajari dari yang belum bisa sama sekali Iya. sampai sudah ada yang sudah bisa lancar. Iya. Dari mulai yang kecil-kecil. Itu Ustadz inisiatif Ustadz sendiri atau ada yang ngasih tahu? Ditulis saja gitu. Ustadz Arif yang Ustadz Arif. iya yang ngasih saran. Ustadz Arif itu yang tadi di sini ya? Ya. Yang Arif yang Sudarnomo tadi itu. pagi. Iya, iya, pas kita musyawarah tadi. Itu Ustadz Arif. Iya. Benar tahu. Ustadz Arif juga suka nulisin gitu mungkin. Iya. Oh. Antum Nggak sendiri, ngajar Langsung aja. Antum sendiri kegiatan sehari-hari apa? berkebun, tani, Oh. ikut membantu orang tua. Berarti pagi sampai sore bertani, Iya. malamnya baru ngajar ngaji. Iya. Setiap hari. Iya. Iwan di sini, Iwan coba sini nih, sini. Wan sini Wan. Sini sama kakakmu sini. Nih duduk sini, depannya kakakmu ya. Ini gue pangku kamu. Nah, sini. Nah. Aman, Rem. Iwan katanya tiap dini hari ikut sholat tahajud di sini sama kakak. Itu kakak yang ngajak atau Iwan sendiri yang pengen? Disuruh kakak. Disuruh kakak. Mantap, tapi mau. Padahal dingin banget di sini loh. Bangun pagi subuh aja, apalagi tahajud. Pas pertama kali
Ustadz gimana cara ngajak adiknya sholat tahajud? Sampai mau. Sampai mau gimana tuh? Mulai awal ngajak bisa mau. Terus sudah kebiasaan. Udah berapa lama? Ya, hampir setahun. Cuman kelas 5 SD tuh. Ustaz Sulaiman umur 17 tahun. Sejak kapan Ustaz Sulaiman tahajud? Sejak bulan dari pondok. Dulu di pondok. Iya. Dulu di pondok. Pas MTS. Iya. 3 tahun berarti. Iya. 3 tahun. Meski hanya berbekal selembar kertas yang ditulis tangan, semangat anak-anak di sini untuk menimba ilmu dan mengaji tak pernah surut. Yang tampak bukanlah kesedihan, melainkan keceriaan dan tekad. Pemandangan ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak mudah mengeluh dan tak kalah semangat dari anak-anak di Gunung Kukusan. Maksudnya generasi begini tuh harusnya seumuran mereka ditemani dan dibimbing dengan panduan-panduan bacaan Quran yang dari dasar yang benar gitu. Mungkin ada Iqra, terus sudah waktunya Al-Quran, nanti ada Al-Quran, tapi mereka nggak ada, kelihatannya di rumah juga nggak ada gitu. Jadi ayo kita bisa campaignkan lah, bareng-bareng kita berwakaf Al-Quran yang banyak kita sebarkan, dan jangan sampai generasi ini buta Al-Quran gitu. Jadi harus wajib hukumnya seumuran mereka sudah bisa baca Al-Quran, itu harus. Jadi dai-dai sebenarnya tidak harus dai, tapi dimulai dari rumah, belajar Al-Quran di rumah. Mungkin orang tuanya, ayah ibunya diajari anaknya untuk belajar Al-Quran. Kalau misalnya ibu bapaknya tidak bisa belajar Al-Quran, ya harus mewajibkan diri kalian sebagai orang tua bertanggung jawab kepada anaknya, ya kalian juga harus belajar Al-Quran. Jangan malu sama anaknya dan jangan malu sama diri sendiri karena mungkin sudah berumur, tapi ya berapapun usianya harus bisa baca Al-Quran. Jangan sampai enggak gitu. Terima kasih banyak kepada Yayasan Masjid Nusantara, karena berkat Yayasan Masjid Nusantara kita bisa akan mempunyai masjid baru sesuai harapan masyarakat di sini. Berkat informasi dari teman, juga dari takmir masjid yang ada di Ngelosari, ya mungkin ada rezeki lah untuk warga Gunung Kukusan ini. Sehingga kami mengirimkan data, foto, dan bukan proposal ya, jadi foto-foto ke yayasan. Alhamdulillah bukan cuma 1 bulan, ya lebih dari 1 bulan baru ada kabar dari Yayasan Masjid Nusantara. Mas Yusufnya kontak ke saya, ada survei ke lokasi yaitu Gunung Kukusan sini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Masjid Nusantara sudah dilibatkan dalam proyek ini, dan juga kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga masjid ini bisa menjadi satu wasilah Allah taala datangkan keberkahan di dusun ini, Allah taala datangkan keberkahan di desa ini, Allah taala datangkan keberkahan di kabupaten ini. Karena memang ya, kalau bukan karena doa para bapak ibu masyarakat di dusun Gunung Kukusan, maka mustahil Allah taala kirimkan ya kawan-kawan Masjid Nusantara sebagai wasilah supaya terbangun masjid baru yang lebih bagus, yang lebih baik insyaallah, yang lebih layak pakai insyaallah, yang digunakan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, hari ini kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk Masjid Taman-Taman Surga Al-Karomah di Dusun Gunung Kukusan.
Desa Sapih, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Kita sama-sama baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ibu-ibu silakan. Ayo Pak, silakan. Bapak Ibu. Matur nuwun dugi Gusti Allah. Mandan mugi-mugi lancar rezeki. Amin ya Allah. Mandan mugi-mugi kesinungan dugi Gusti Allah. Amin ya Allah. Matur nuwun. Makin rajin teng masjid ya Pak. Nggih monggo. Matur kesuwun alhamdulillah. Umur berapapun, usia berapapun, usia anak-anak, usia remaja, usia tua pun dewasa harus bisa baca Al-Quran. Gitu ya. Tidak patungan. Sudah semua? Ya, foto dulu ya. Ibu Bapak, jadi khusus di Probolinggo ini ada 3 orang yang sudah mewakafkan desain. Jadi dari seluruh Indonesia banyak orang yang berlomba-lomba untuk biar saya yang desain. Ya, mereka membikinkan desain atau seperti apa gambaran nantinya masjidnya. Nah, ini di tangan saya udah ada 3 desain yang kami pilih. Nah, khusus di Probolinggo ini, ibu bapak sendiri yang milih mau masjid yang mana. Keren nggak? Keren. Hanya di sini, mereka warga di sini bisa memilih desain masjid yang mana, terserah. Terserah yang mana. Ini ada 3 gambar, Mas Raffi coba tolong dibagikan. Ibu bapak lihat-lihat sebentar. Yang mana coba bagiin dulu biar lihat. Bagiin dulu lihat. Kita kasih waktu beberapa menit. Nanti tinggal pilih yang mana. Ayo Pak, disebar-sebar Pak. Musyawarahnya sampai besok Pak ya. Enggak jangan. 1 hari. Lihat. Coba sini Ibu. Tanya dulu. Coba saya tanya dulu. Mau yang ini? Waduh, kok kompak. Gua curiga udah bocor desain gua nih kayaknya. Mau yang ini? Enggak. Dua-duanya enggak. Enggak mau. Oke. Mau yang ini? Iya. Saya pilih yang ini desainnya. Ini terima kasih. Siapa yang udah buat desain ini, terima kasih. Ini Masya Allah keren dan Masya Allah semoga nanti wujudnya ketika jadi seperti ini ya, Ibu Bapak. Doakan ya. Dari gambarnya udah seneng belum? Udah semangat mau ke masjid ya. Insya Allah kita usahakan bersama-sama, kita gotong royong bersama-sama untuk mewujudkan masjid idaman di Dusun Gunung Kukusan ini. Inilah gambaran desain masjid yang dipilih bersama oleh warga. Sebuah ikhtiar sederhana, lahir dari musyawarah dan harapan. Bismillah, semoga Allah mudahkan setiap proses pembangunannya. Terima kasih kepada seluruh sobat goib. Setiap doa, setiap dukungan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Hari ini, tugas kami mengawal peletakan batu pertama telah selesai. Namun perjalanan masjid ini belum berakhir. Kami akan kembali saat bangunan ini berdiri utuh dan siap menjadi rumah ibadah bagi warga Gunung Kukusan. Sampai jumpa kembali. Mari kita jaga semangat gotong royong dan bersama-sama menuntaskan pembangunan ini. Gaya arsitektur masjid ini mengadopsi gaya arsitektur tradisional dengan sentuhan modern.
terlihat dari bentuk bangunan yang simetris dan proporsional. Material menggunakan material alami seperti marmer atau batu dengan finish halus memberikan kesan elegan dan kalem. Atap berbentuk kubah berwarna hijau, simbol warna kesukaan Nabi Muhammad. Dan menyerupai kubah yang ada di Masjid Nabawi, memberikan tanda khas masjid yang mudah dikenali. Secara keseluruhan, konsep masjid yang terinspirasi dari gambar tersebut merupakan kombinasi antara fungsi sosial, spiritual, dan estetika yang menciptakan ruang ibadah yang nyaman dan inspiratif bagi para jamaah. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi di Probolinggo. Masih ingat gak waktu itu pas peletakan kita juga di sini memulai dari jeep, kita pakai 2 jeep. Kemudian setelah 85 hari pembangunan, alhamdulillah jadi masjidnya. Wow, kita trekking naik, nggak trekking sih, naik jeep. Ini cuacanya agak-agak mendung, tadi habis hujan. Seperti apa? Semoga landscape-nya tetap kelihatan kerennya. Yaudah, sebelum hujan semakin deras, oke lanjut. Oke, sampai jumpa lagi. Udah sampai roti dong. Udah sampai, ini ternyata udah dibikin tenda buat peresmian besok. Kami warga Gunung Kukusan sangat bahagia karena kami mendapatkan masjid baru. Alhamdulillah. Kita sangat senang karena dulu tahun kemarin kita musim hujan, masjidnya bocor. Kita mau sholat di depan karpet basah, di belakang basah. Wah, itu kita mau sholat kita kurang nyaman lah. Ya. Ketika hujan lagi, sandal kita terhanyut karena masjidnya terlalu rendah. Ya. Itu terhanyut, wah, di mana sandalnya ini? Ya. Jadi terpaksa kita pulang nggak pakai sandal. Ya. Itu dulu ketika masjid yang lama. Alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan masjid yang baru berkat bantuan orang-orang yang baik, yaitu dari Yayasan Masjid Nusantara. Terima kasih banyak. Jadi masjid-masjid di kota pun banyak yang dikunci. Saya selalu meresmikan masjid, selalu bilang jangan dikunci. Biarkan saja orang siapapun tidur di masjid, silahkan. Karena masjid adalah tempat mengadu, tempat beristirahat, tempat apapun itu. Dulu Sayyidina Ali juga tinggal di masjid lama. Kami pun kalau di jalan, tidur, ngantuk, berhenti di masjid, dimanapun itu. Mau di seberang pulau, mau di pinggir jalan, mau dimanapun, kami tidur di masjid. Baik ibu bapak sekalian, insya Allah bersama-sama kita akan resmikan masjid baru kesayangan kita semua. Masjid Taman Surga Al-Karomah di Dusun Gunung Kukusan, Desa Sapi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di masjid yang baru berdiri ini, semoga langkah-langkah kebaikan terus terjaga, istiqomah dalam ibadah, dan senantiasa dimakmurkan oleh umatnya. Terima kasih kepada seluruh sobat masjid atas doa, dukungan, dan setiap donasi yang dititipkan.
Semoga Allah membalasnya berlipat ganda. Amin ya Allah. Makasih banyak, Mbak. Sama. Titip ya Ustaz. Titip Ustaz. Semoga support terus, dijaga masjidnya, biar keluarga yang beribadah. Semua anak-anak kecil, ibu-ibu, diajarin Al-Quran lagi ya. Diajarin Al-Quran lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih, semoga ibu juga cepat sembuh ya Ustaz. Ibu cepat sembuh. Ibu cepat sembuh. Sehat selalu, penyakitnya diangkat semua sama Allah. Sembuh, sehat terus. Jaga terus Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Semua donatur ya seluruh Indonesia yang sudah bikin masjid kalian. Kalian senang apa sedih nih masjidnya jadi? Senang. Kenapa? Ngajinya makin rajin gitu. Nggak bocor lagi masjidnya. Nggak basah lagi karpetnya ya. Ya Allah. Masya Allah, kerasa ya tulusnya warga Gunung Kukusan ya. Anak-anaknya pada nangis baru inilah. Baru ini gue 7 tahun syuting jelajah Masjid Nusantara. Anak-anaknya pada mengaji, nangis ketika masjidnya jadi. Saking senengnya. Mereka punya masjid baru yang gak bocor, yang karpetnya gak basah, yang sendalnya gak hanyut kalau hujan. Aduh, makin rajin ya ngajinya nanti ya. Jadi anak-anak yang pintar, solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini masjidnya sudah jadi. Kita peresmian tuh rame banget, banyak warga. Ini masjidnya kokoh, serius. Ini keren banget, Masjid Taman Surga Al-Karomah. Ini akan dimanfaatkan oleh warga, makmur, dan pahala jariah mengalir terus. Ini keren banget, keren banget. Ini semuanya cor-coran full ya. Dan mewah, megah. Tuh lihat Pak, keren banget nih, full roster lubang angin. Dan view-nya ini berkabut, mohon maaf, berkabut kata Rasulullah. Ini kalau tidak berkabut, view kota Probolinggo kelihatan dari sini. Ini ketinggian sekitar 1.200-an mdpl. Nah, lantainya ada 60 x 60 nih, keren. Semuanya full beton dan pintunya nih sliding. Wow, keren kan? Dan ini full karpetnya sudah terpasang. Atapnya pakai PVC, bersih, bagus. Ini ada 3 pintu, depan sama kanan kiri, semuanya sama, pakai pintu sliding. Ini samping kanan kiri juga ada terasnya Pak, ada terasnya. Dan ini konsepnya kalau dilihat dari wall tuh, tadi warnanya tuh white and gold, keren banget. Ini semua dinding solid ya, cor-coran semen. Bukan triplek, bukan kayu, bukan apa. Mau dinding yang di teras juga mau dinding yang bagian masjid dalam. Semuanya cor-coran semen. Semen semuanya ini. Nih. Tuh, ini material solid semua nih. Jadi bukan triplek dan bukan kayu, insya Allah. Aduh, speaker sudah terpasang semuanya. Kipas angin AC tidak perlulah di sini Pak, karena dingin sekali di sini. Ini mimbarnya, alhamdulillah, dan kanan kiri juga ada ruangan buat takmir, buat barang-barang. Gitu. Terima kasih semua tim tukang yang sudah bekerja keras untuk bangun masjid ini selama 85 hari.
pokoknya terima kasih seluruh warga Indonesia, siapapun kalian yang sudah berdonasi, berwakaf, bersedekah, apapun akad kalian untuk ditaruh di wilayah saudara-saudara kita yang masih membutuhkan di pedalaman, di pelosok Indonesia. Terima kasih, insya Allah pahala jariah buat kalian semua. Dan kami, saya, semua tim, mau dimanapun tempatnya, seberapapun jauh lokasinya, selama itu masih di Indonesia, kami akan datang. Karena kami, jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.